Ada Ibu. Ya. Ini mengenai tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mewawancara Ibu selaku kepala sekolah. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Ibu? Siap, silakan Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan dilema etika atau rujukan moral? Ini dari kasus ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu paparkan, ingin mengetahui bagaimana cara saya dapat mengidentifikasi berbagai kasus, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, di sini saya akan mengidentifikasinya itu yang mana yang masuk dilema etika, yang dimana kita ketahui kalau dilema etika itu adalah dua kasus tersebut yang sama-sama benar ya. Sedangkan kalau yang rujukan moral, satu benar dan satu salah. Nah, kalau misalnya sekarang saya menghadapi kasus ya tentang seorang anak yang jarang masuk sekolah karena membantu orang tuanya di rumah atau membantu orang tuanya di sawah. Nah, dimana sikap dari si anak ini kan dia peduli ya, dia baik sama orang tuanya. Di samping itu juga kita sebagai seorang guru atau saya sebagai kepala sekolah tentunya nanti akan memberikan waktu tersendiri atau waktu luang untuk menggantikan waktu anak ini tidak masuk sekolah atau saat dia izin, karena kita lihat juga dia membantu orang tuanya ya. Samping mereka kan sangat baik anak ini membantu untuk mungkin orang tuanya itu butuh tenaganya si anak, memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti itu. Nah, saya ambil khusus ya cara pengidentifikasian kasus di sekolah kita. Nah, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau mengenai pertanyaan tersebut, saya juga mempertimbangkan ya kasus-kasus yang terjadi. Saya lihat dari manfaatnya, ya kan itu tadi sama-sama baik ya Bu ya. Nah, jadi saya melihat bagaimana kira-kira yang mana yang lebih bermanfaat, yang banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi seperti itu ya, saya lihat ya, dari manfaatnya. Berarti ya otomatis hal-hal yang bermanfaat ya, di sekolah kita. Itu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, baik Ibu. Yang walaupun ya seperti kita ketahui kepala sekolah itu yang mengambil keputusan, yang penentu keputusan. Nah, walaupun demikian saya tidak serta-merta misalnya ada sebuah kasus langsung saya tangani, begini langsung cut gitu, enggak seperti itu. Jadi saya harus berkolaborasi dulu, bermusyawarah dulu dengan Bapak Ibu guru, terutama kasus tersebut jika berhubungan dengan siswa ya. Saya menghubungi wali kelasnya, kemudian Bapak Ibu guru, dan bahkan jika permasalahan atau kasusnya lebih berat misalnya bisa saya libatkan orang tua atau bahkan komite dan holder sekolah yang lainnya yang berkepentingan ya, yang berhubungan dengan kasus yang dialami tersebut. Seperti itu Bu. Berarti di langkah prosedurnya berarti ada kolaborasi ya dengan warga sekolah, kemudian juga ada orang tua juga. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya Ibu ini, hal apa saja yang biasanya paling yang anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu, yang paling efektif? Kalau kasus yang seperti itu, misalnya ada kasus dilema etika ya, saya itu melihat misalnya ada kasus, jadi langsung kita tangani, tidak misalnya kasus yang A nanti kita jadwalkan diselesaikan di hari Rabu atau di hari Senin seperti itu.
gitu, kasus B dari ini, jadi kita seperti itu. Jadi secara spontan gitu loh Bu. Apalagi kasus tersebut yang bersifat urgen, jadi harus secepatnya diselesaikan, tidak mengulur-ulur waktu Bu. Iya, berarti ada kasus langsung penanganan. Iya, ya. langsung penanganan. Itu yang paling efektif, Paling efektif kan? Tentunya sebelum kita tangani, kita mengidentifikasi dulu apa sih sebenarnya penyebab dari kasus tersebut. Kita cross check kembali ke belakang seperti itu. Jadi tidak serta-merta juga kita mengambil keputusan kasus ini seperti ini, langsung seperti itu. Nah, berarti otomatis kita menanyakan penyebabnya. Nah, itu adalah cara prosedur mengidentifikasi terlebih dahulu. Ya, kemudian apa pengambilan keputusannya, itu yang nanti akan kita ambil. Nah, pertanyaan yang kelima ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang biasanya Ibu ambil? Ya benar sekali Bu, setiap keputusan selalu ada tantangannya ya Bu ya. Nah misalnya sekarang saya sudah menyelesaikan sebuah kasus. Nah keputusannya sudah baik menurut saya, sudah tentunya keputusan tersebut melalui prosedur-prosedur atau langkah yang sudah saya paparkan tadi. Nah itu sudah baik menurut saya, tetapi keputusan yang terbaik menurut saya ini belum tentu baik menurut yang lain. Misalnya menurut si A baik menurut si A, terus menurut si B tidak baik. Nah itulah tantangan-tantangan yang saya hadapi seperti itu, yang sulit kita, karena untuk meyakinkan seseorang itu yakin kepada diri kita itu susah Bu. Tetapi keputusan yang terbaik menurut saya ini belum tentu baik menurut yang lain. Misalnya menurut si A baik menurut si A, terus menurut si B tidak baik. Nah itulah tantangan-tantangan yang saya hadapi seperti itu, yang sulit kita, karena untuk meyakinkan seseorang itu yakin kepada diri kita itu susah Bu, susah. Berarti di situ ada perbedaan ya, pengambilan keputusan ya. Nah, dari hal seperti itu, apakah Ibu memiliki sebuah takala ataupun jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, yaitu bentuk ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal itu ya. Jika ada kasus, jadi saya tidak menjadwalkan kasus ini harus diselesaikan sekian hari, 7 hari misalnya ya, tidak seperti itu. Jika kasus tersebut bisa diselesaikan saat itu juga, maka saat itu juga harus kita selesaikan. Nah tentunya dengan melalui prosedur-prosedur tersebut, kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa penyebabnya, baru kita cari solusinya. Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan, kita kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru atau siapa saja yang berkepentingan dalam hal kasus tersebut. Seperti itu, jadi tidak ada jadwal. Nah, dari pengambilan keputusan itu, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau dalam pengambilan keputusan ya, tentunya tidak ada yang mempengaruhi saya, tidak ada misalnya Ibu ini keputusannya ini yang harus Ibu ambil, tidak seperti itu. Nah sebelum saya mengambil keputusan, kan sudah saya jelaskan tadi, saya itu berkolaborasi dulu, berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan guru, orang tua murid, jika itu ada hubungannya dengan orang tua murid atau siswa yang mengalami kasus tersebut. Kemudian orang-orang yang berkepentingan di situ, seperti misalnya komite, jadi harus ada komunikasi yang intens terhadap kita, agar keputusan yang saya ambil itu tidak salah langkah gitu Bu. Yang walaupun kan tadi keputusannya sudah benar menurut saya, tetapi kan belum tentu benar menurut yang lainnya, orang lainnya. Jadi harus kita kita betul-betul kita memfokuskan, memprioritaskan ya nilai-nilai kebajikan atau nilai apa yang kita harapkan dari hasil keputusan yang kita ambil tersebut. Berarti ini berarti mempermudah Ibu ya, atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Nah,
dari semua hal yang telah disampaikan, berarti Ibu sudah membantu saya di dalam wawancara ini, Bu. Nah, terima kasih, Bu, atas bantuannya. Iya. Nah, berarti di sini saya bisa mengambil refleksi dalam pengambilan keputusan yang Ibu sampaikan. Nah, berarti Ibu pertama Ibu serta-merta ya dalam sebuah kasus, ya tidak serta-merta ya dalam pengambilan keputusan Ibu langsung cut dulu, ini otomatis ada kolaborasi dengan warga sekolah ya, terutama Bapak Ibu guru termasuk saya ya. Nah, kemudian tantangan yang Ibu hadapi otomatis jelas ada ya. Nah, kemudian dalam menghadapi tantangan ya, misalnya sebuah kasus itu Ibu melakukan kerjasama dengan orang tua siswa juga seperti itu. Nah, biasanya di dalam pengambilan keputusan Ibu tidak memiliki jadwal langsung, misalnya ada kasus ada penanganannya langsung secepatnya. Oh iya, jangan sampai berlarut-larut. Ya Ibu, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya juga mengucapkan semoga kegiatan dari guru penggerak yang Ibu jalani sekarang berjalan sukses dan lancar. Amin, Ibu. Selamat bertugas ya, Bu. Saya sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Yun. Mari, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Ibu, ini mengenai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Kita harus mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Di sini saya meminta waktunya Ibu selaku kepala sekolah. Jadi di sini wawancara saya ini mengenai pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah itu. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan, Ibu? Ya, terima kasih, Ibu. Ini pertanyaan yang pertama. Selama ini Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu bagaimana, Ibu? Jadi kalau selama ini misalnya kalau ada kasus ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, saya selalu berusaha memahami dulu akar dari permasalahan itu ya, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Saya juga harus mengidentifikasi apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah, kekeluargaan, atau melibatkan hukum. Jadi kita musyawarahkan dulu. Ya, berarti di situ ada beberapa hal ya yang dalam hal ini dalam Ibu mengidentifikasikan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, Bu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi jika ada 2 kasus yang sama-sama benar ya, jadi jika kepentingan sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau untuk orang banyak. Kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang ataupun untuk masa depan sekolah. Ya, oh ya. Nah, dari pertanyaan yang kedua lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Misalnya kalau ada kasus ya, langkah yang biasa saya ambil sebelum mengambil keputusan dengan memutuskan, saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu pihak. Jadi saya juga harus mendengarkan dari orang lain juga.
Misalnya ketika saya mendapatkan laporan bahwa ada kasus ini di sekolah, jadi saya akan bertanya dengan siswa yang melihat kejadian itu, yang kalau kita bilang jadi saksi lah ya. Jadi bukan hanya siswa yang ada kasus saja, saya tanya dengan siswa lain. Kemudian yang ini ketika masalah itu terjadi ya, saya tanya yang lain. Kemudian saya juga bertanya dengan bapak ibu guru yang kebetulan melihat kasus masalah itu ketika terjadi. Barulah saya bisa mengambil keputusan dari permasalahan itu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif ya, nah dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus pada dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif selama ini juga ada kasus. Jadi seperti saya bilang tadi, setiap permasalahan saya akan melihat dulu akar permasalahannya itu apa, kemudian baru bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang lain. Nah, selanjutnya berpikir seobjektif mungkin ketika akan mengambil keputusan. Harus kita pikirkan seobjektif mungkin biar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Nah, dari dalam pengambilan keputusan otomatis Ibu memiliki tantangan. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan biasanya Ibu alami? Ya. Jadi setiap kita mengambil keputusan pasti ada tantangannya. Jadi keputusan yang menyangkut orang banyak pasti tidak akan membuat semua orang itu merasa puas dengan keputusan yang kita ambil. Pasti saja ada yang tidak suka. Nah, tapi kita janganlah takut selama keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan banyak orang, dan bisa dipertanggungjawabkan keputusan tersebut. Jadi tantangannya justru datang dari pihak-pihak yang tidak suka. Tapi namanya juga manusia pasti ada saja yang tidak suka. Jadi tantangan itu berasal dari pihak-pihak yang tidak suka dengan keputusan yang kita ambil. Itu berupa salah satu ya tantangan ya pengambilan keputusan yang biasanya Ibu alami. Nah, kemudian Ibu di sini apakah Ibu memiliki atau jadwal tertentu ya dalam penyelesaian kasus dilema etika, kemudian di situ apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa Ibu? Ya. Kalau jadwal khusus untuk penanganan suatu masalah itu tidak ada. Nah, tergantung masalah itu kecil atau besar. Nah, jika masalah yang timbul itu kecil dan bisa diatasi saat itu, dan kita putuskan saat itu juga, atasi saat itu juga. Kecuali kalau masalah itu besar yang harus melibatkan orang lain ya, masalahnya berat, terus melibatkan banyak pihak, tentu tidak bisa diselesaikan langsung. Kita harus berdiskusi dulu dengan banyak pihak untuk mengambil suatu keputusan. Yang penting masalah itu tidak berlarut-larut. Jadi tidak ada di sini tak ada jadwal, ya Ibu ya. Setiap ada kasus, Setiap ada kasus langsung segera ditangani. Bisa ditangani, kita selesaikan langsung. Baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ya yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi sebelum saya mengambil keputusan, apapun keputusan itu, saya akan selalu berdiskusi dulu dengan pengawas. Ya, itu yang pertama. Kemudian itu juga ada kaitannya dengan pengawasan. Kemudian saya juga berdiskusi dengan bapak dan ibu guru di sekolah sebelum mengambil tindakan. Berarti otomatis tetap ada yang membantu ya. Ada yang membantu. Lebih saja kita ambil keputusan sendiri. Nah, yang ini pertanyaan terakhir ya. Nah, dari semua hal yang disampaikan mengenai pengambilan keputusan pada saat pengalaman yang bisa Ibu ambil itu seperti apa biasanya?
Jadi dengan adanya masalah ya, tentu akan kita dapat mengambil sisi baiknya ya, pasti ada sisi baiknya yang akan ditambah bagi kita. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu pelajarannya kita harus berhati-hati, harus hati-hati sekali, harus bisa berpikir ini kesalahan apa, kemudian baru mengambil keputusan. Itu kita bisa berdiskusi dengan pihak lain juga dan bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi intinya harus hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak boleh gegabah agar tidak merugikan banyak pihak. Dan keputusan yang kita ambil itu cukup baik. Nah, dari sekian pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu, itu bisa membantu saya ya nanti ke depannya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Kesek ya sudah berbagi pengalaman ya kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.